Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan saya Dwi Ferdianto, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang alumni inspiratif dari kampus kita tercinta yang berhasil lulus tepat waktu melalui jalur skripsi dan meraih predikat cum laude. Oke, yuk langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Mas Bayu. Halo Mas Budi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Mas. Masnya bagaimana Alham- kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang hari ini. Mas, saat ini sedang sibuk apa ya setelah lulus dari Universitas Amikom Yogyakarta? Kesibukannya kalau untuk sekarang tuh masih ini ya, masih kerja di UPT Lab Oh, sejak bulan April kemarin itu. eh, Sebenarnya kemarin cuma buat nunggu wisuda ya, cuman keterusan sampai bulan-bulan ini karena kemarin ternyata habis wisuda tuh orang tua mintanya lanjut gitu. Jadi ya oh, untuk bulan-bulan ini masih lanjut di UPT. bagus sih Mas. Oke, kalau boleh tahu, dulu saat awal masuk kuliah itu apa alasan Mas memilih kuliah di Universitas Amikom dan mengambil jurusan informatika? Alasannya ini ya udah pasti kita udah tahu lah pada umumnya orang tuh kalau milih swasta pasti ketolak di negeri ya. Itu alasan pertama. Kedua itu ya itu opsi ya. Sebenarnya Amikom tuh opsi paling terakhir sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Karena dulu tuh kakak sepupu itu pernah kuliah di Amikom S1-nya dan lulus dan sekarang itu pekerjaannya ya lumayan lah udah di instansi pemerintahan jadi ya bisa jadi role model saya gitu. Tujuan informatika ya karena melihat prospek kerja ya. Dulu tuh sebelum masuk kuliah niat-niat jurusan yang prospek kerjanya bagus itu ya salah satunya informatika kan. Terus perkembangan dunia digital kan pesat jadi ya informatika jadi opsi utama. Yuk. Oke, untuk yang selanjutnya bisa ceritakan nggak Mas secara singkat aja perjalanan kuliah Mas dari awal masuk hingga lulus tepat waktu? Awalnya kan aku masuknya tuh eh, di tahun-tahun corona kan. Oh iya, Itu masih itu online. online itu ya pertama nyari temen lah, nyari temen dulu. Ternyata ketemunya itu ya orang-orang yang gimana ya bisa saling support gitu. Hmm. Itu penting sih cari teman yang saling support gitu. Terus semester 2 itu mulai ke kampus, ketemu teman-teman yang udah akrab gitu. Terus ya di kampus cuma kayak sebenarnya mahasiswa kupu-kupu ya, termasuk mahasiswa kupu-kupu kuliah ya pulang terus kuliah lagi gitu gitu aja terus Hmm. mulai semester berapa 4 itu udah mulai mikir kok cuma gini-gini doang kan. Terus kayak mau bingung mau nyari aktivitas apa, kayaknya asisten oke nih kayaknya gitu kan. Terus mulai semester 4 tuh nyalon asisten, alhamdulillah keterima di ngajar di anak-anak semester 2. Nah, Hmm. mulai dari situ tuh jadi asisten sampai semester 7 kemarin sambil skripsian tuh masih yang asisten. Nah, ya Hmm. itu sih. Oke, baik Mas. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses Mas Bayu menyelesaikan skripsinya? Proses skripsi itu ini ya sebenarnya diawali dari semester 6 bahkan. Itu cuman Oh, belum nentuin apa-apa, cuman kan tahu gambarannya tuh dari mata kuliah Metopen. Ya, ada kan Metopen oh ya ada. semester 6 itu. Nah, itu kan kita disuruh tugas akhirnya tuh disuruh buat proposal ya, proposal skripsi. Nah, di situ tuh udah mulai ada gambaran sebenarnya. Jadi skripsi itu kayak gini ya gitu. Terus di semester 7 tuh nah ini problemnya mahasiswa tuh bingung nentuin judul. Nah, itu bisa nentuin judul tuh dulu kan ini sama teman-teman tuh diajak satu apa ya satu pembimbing kan. Hmm. Nah, tapi
aku tuh kan belum dapet judul, jadi bingung ngulur dari pertama ngajak sampai akhirnya nemu judul tuh baru 3 minggu kemudian. Itu 3 minggu kemudian baru dapet judul. Habis itu ya ngikut teman-teman itu ke pembimbing yang sama, dan ya alhamdulillah mereka support kan, pembimbingnya juga enak. Bimbingan tuh seminggu sekali, itu dijadwal sama bapaknya. Nah, namanya Pak Nuri, dia baik orangnya, mantap bapaknya. Dijadwal setiap minggu sekali. Nah itu ya itu sih paling yang apa ya namanya, bikin skripsinya tuh terorganisir, walaupun di akunya tuh agak molor sebenarnya kan. Beberapa teman-teman tuh ada yang selesainya di bulan Desember, nah aku tuh masih yang Januari gitu. Padahal satu pembimbing yang sama kan. Itu paling itu sih. Tentunya nggak mudah ya. Rumit ya. Kalau dibayangin mah nggak mudah, nanti ya seiring waktu lah pasti dijalani enak. Oke Mas, untuk yang selanjutnya, tantangan terbesar yang Mas hadapi saat menyusun skripsi itu apa dan cara mengatasinya gimana? Yang pertama, ini ya sifat buruk pribadi masing-masing ya. Aku ini orangnya agak pemalas sebenarnya, suka nunda-nunda pekerjaan. Jadi apalagi kan sambil asisten kan. Nah bimbingannya itu kalau nggak pagi kadang siang, jadi kayak bagi waktunya tuh harus sebisa mungkin bener gitu. Misal kalau ngasisten siang, berarti ngambil jadwal bimbingan pagi gitu. Cuman gimana ya, karena mungkin udah capek di asisten ya, jadi pas di kos tuh kayak udah lelah lah, udah capek gitu. Tapi ya itu untungnya punya temen yang bisa support. Jadi aku pas kesusahan ya dibantu teman-teman. Nah mungkin terus yang kedua ini ya, kurangnya pemahaman tuh agak ngaruh juga sebenarnya. Makanya kalau mau nentuin judul tuh harus yang benar-benar kita tahu gitu loh, tujuannya mau ngapain, terus hasilnya apa, dan kita menguasai. Jangan ngikut temennya lah, tapi kita nggak tahu. Ya boleh ngikut temennya, tapi asal kita tahu. Kita mau belajar. Kita mau belajar. Cara ininya gimana Mas? Cara mengatasi itu ya, kendala itu? Ya, tantangannya. Ya yang malas tuh ya harus merubah ya. Kalau malas tuh sifat paling buruk lah menurutku. Harus dirubah, harus ya demi skripsi itu harus dirubah biar cepat selesai. Nah mungkin kalau yang kedua pemahaman tuh ya itu harus ngambil judul yang sesuai dengan minat sama kemampuan lah. Kemampuan. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan dan motivasi Mas Bayu untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi dan ingin lulus tepat waktu seperti Mas Bayu? Jangan ngerasa kalau kita stuck tuh, jangan ngerasa udahlah gak usah dikerjain lah, apalah ini gitu kan. Biasanya kayak gitu kan kalau udah stuck. Tapi karena ini tuh bentuk tanggung jawab kita kan sebagai mahasiswa, bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa harus lulus. Jadi mau nggak mau skripsi itu harus dikerjain, walaupun malesnya kayak apa harus dikerjain. Karena kalau kita ngikutin malas itu nggak ada habisnya. Soalnya ya itu yang terjadi di aku di beberapa bimbingan tuh, itu nge-stuck terus males terus udah nggak peduli lagi gitu loh. Terus habis itu ke triggernya. Nah ini tipsnya itu kita harus nyari triggernya. Mungkin kita di-trigger orang tua buat cepet-cepet mungkin ya, cepet-cepet nyelesain. Atau ya kayak aku tadi triggernya di temen yang udah sidang duluan kan, kita belum kan, jadi ke-trigger. Nah mungkin itu kita harus nyari triggernya itu. Terus mungkin nyari judul tadi ya, sebenarnya nyari judul yang pas buat kita tuh emang agak susah. Cuman
nanti bisa dikonsultasiin di dosen pembimbing masing-masing lah. Oke, baik Mas. Bisa jadi contoh buat saya dan teman-teman yang lain nanti. Oke, mungkin itu saja Mas, sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama. Mau diajak sesi tanya jawab bersama saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Semoga Ya, sukses terus untuk karir dan rencana untuk sama-sama. kedepannya. Saya tutup wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.